Ibu saya pernah mengatakan, hidup itu jangan banyak gaya, tapi duit banyakin. Orang hidup kalau kebanyakan gaya, itu ya gimana ya? Saya suka sekali kata-kata mutiara. Itu kali ini saya akan membagikan kata-kata mutiara untuk kalian. Karena kata-kata mutiara ini ternyata bisa membuat kita lebih bersemangat dalam hidup. Bisa membuat kita yang depresi, kita lu aja kan. Iya, bisa membuat saya yang lagi depresi bisa semangat lagi karena kebetulan saya lagi depresi. Depresi itu kenapa saya rasa saya harus tulis kata-kata mutiara agar bisa lebih semangat, bisa lebih kuat dalam menghadapi hidup. Oke. Ya, saya depresi karena saya baru saja kehilangan orang yang sangat saya cintai. Mungkin dia sedang menonton YouTube saya ini karena saya suruh dia nonton, tapi saya nggak suruh dia subscribe. Lalu sebenarnya apa depresi itu? Depresi merupakan sebuah kelainan yang terjadi pada diri seseorang karena seseorang itu merasa sedih terus-menerus sehingga minat terhadap kehidupannya itu hilang. Jadi dia udah gak bergairah lagi dalam hidupnya, dan itulah yang saya alami. Karena saya sedang depresi, makanya saya akan mencoba untuk membacakan kata-kata yang bisa membangkitkan saya semangat lagi, biar saya bisa lebih kuat lagi dalam menatap masa depan, sehingga saya bisa menjadi lebih bergairah lagi dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Lalu apa kata-kata mutiaranya? Oke, sekarang ya. Hidup itu pilihan, tapi untuk mendapatkan pilihan yang baik, Anda harus tahu siapa diri Anda, apa yang Anda perjuangkan, dan kemana tujuan Anda, dan alasan kenapa Anda memilihnya. Ya benar juga sih, kita harus tahu siapa kita, yang kita perjuangkan itu apa. Oh, saya ini siapa ya? Yang saya perjuangkan itu anak saya. Tujuannya kemana? Ya, tujuannya saya harus cari uang yang banyak lah, benar gak? Alasan kenapa Anda memilihnya, karena kalau saya sudah punya uang banyak, saya bisa membantu orang banyak. Memang uang itu bukanlah segala-galanya, tapi tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Dan yang kedua, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak nyaman, tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup yang mudah. Richard Marcinko. Jadi setiap kali saya merasa stres, saya biasanya menulis kata-kata mutiara untuk membangkitkan gairah saya. Kenapa saya sering menulis kata-kata penyemangat hidup? Karena sekarang ini kan lagi musim COVID, ya kan? Jadi banyak banget orang yang depresi. Akibat depresi, akhirnya mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Atas dasar apa saya ngomong kayak gitu? Contoh yang ada di India, seorang artis karena Steve Jobs akhirnya bunuh diri. Siapa? Meta, berusia 25 tahun. Lalu siapa lagi? Karena COVID dan distigmakan COVID. Ibunya meninggal karena COVID. Akhirnya keluarganya distigmakan, dikucilkan, dijauhi. Akhirnya dia melompat ke Sungai Godavari. Sungai Godavari merupakan salah satu sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu. Depresi sebenarnya terjadi karena 3 hal. Pertama, karena kehilangan orang yang kita cintai. Yang kedua, karena perceraian. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Intinya tiga-tiganya adalah kehilangan. Cara yang terbaik adalah dengan membaca kata-kata mutiara. Bacanya apa lagi? Yang tadi ini, perubahan itu menyakitkan. Dari yang kita punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan. Dari kita yang punya suami menjadi tidak punya suami. Dari yang punya pacar akhirnya putus. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Padahal hidup itu harus penuh tantangan. Baik, ada pepatah yang mengatakan hidup itu adalah tantangan. Kalau hidup yang aman-aman aja, kayaknya hidup kita nggak bermakna deh. Setelah kita hijrah, maka dengerin kata Napoleon Hill. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar
pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Jadi kerjakanlah dengan hati yang ikhlas, kerjakanlah melebihi apa yang kita bisa. Contohnya ya kayak saya ini ya kan, memberikan bukan memberikan sih, sharing tentang hal yang saya alami. Saya stres nih, saya depresi, tapi saya sharing, berbagi kepada teman-teman, kepada para penonton saya, sehingga depresinya bisa kita bagi-bagi. Oh, no. Nah, ini yang paling penting ini, peribahasa Cina. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Benar gak? Benar. Itulah kenapa ada pepatah yang mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, ini benar banget nih. Ini yang saya alami. Seperti yang dialami oleh Oprah Winfrey. Tahu kan? Salah satu host paling terkenal di Amerika yang berkulit hitam tapi duitnya banyak. Kenapa? Karena dia bekerja. Kira-kira apakah Oprah Winfrey itu pernah mengalami depresi seperti yang saya alami? Dan pasti, saya yakin 100% dia pasti pernah mengalami yang namanya stres. Karena waktu masih mudanya, dia pernah loh katanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. Katanya apa? Kata orang yang udah sukses, orang kaya ini, tapi duitnya banyak dan kata-katanya sangat menginspirasi. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Di mana tidak ada pergumulan apa nih? Oh, Nabi Muhammad pernah bilang bahwa setelah dari perang Badar yang begitu besar, dia bilang ada perang yang lebih besar dari itu, yaitu perang melawan diri sendiri. Mungkin antara kata hati dengan pikiran kali ya. Saya juga pernah mengalaminya. Mau dengerin mana nih? Pikiran atau kata hati? Tapi selama 31 tahun saya hidup, kata hatilah yang paling benar. Nah, ini nih. Ini juga paling penting nih ketika seseorang mengalami depresi. Orang yang mengalami depresi seringkali merasa sedih. Katanya apa nih? Kata nih orang nih. Bagus juga nih orang yang sering bikin kata mutiara ya. Karena membuat kita lebih bergairah lagi dalam hidup. Jangan pernah merasa sepi atau bahkan sendiri. Karena sejatinya kita tidak benar-benar sendiri. Masih ada Tuhan yang menemani kita. Benar banget. Ketika saya merasa sedih, saya mengalami kesepian, maka saya berdoa kepada Allah di sepertiga malam saya. Dan alhamdulillah, Allah memberikan ide-ide yang luar biasa seperti yang saya lakukan ini. Cobalah kamu untuk sharing kepada para penonton kamu di YouTube. Siapa tahu nanti ada yang kasih komentar, kalau kamu depresi jangan kayak gitu, ayo kita jajan ke Bali, ada yang bayarin. Kamu jangan depresi, ayo kita jalan-jalan ke Paris. Jangan, kan sekarang lagi ada boykot. Yang penting kita selalu positive thinking. Satu hal yang patut menjadi kebanggaan adalah ketika seseorang memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Kenapa saya bicara mengenai depresi? Karena depresi sebenarnya tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Bahkan anak-anak dan remaja pun mengalami depresi. Contohnya, seperti siswa yang berada di Tarakan, Kalimantan Utara. Siswa ini lebih memilih gantung diri ketika dia merasa stres dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bayangkan, 16 mata pelajaran. Dan dia harus mengumpulkan. Sedangkan pada saat yang bersamaan, internetnya tidak mendukung di daerah rumahnya. Dia lebih memilih gantung diri setelah sehari mendapat surat dari sekolah yang menyuruhnya untuk segera mengumpulkan tugas belajar. Besoknya dia langsung gantung diri. Ini bukan perkara main-main guys, ini benar-benar serius. Bagaimana ternyata sekolah yang menjadi salah satu harapan dari anak-anak ternyata bisa membunuh anak-anak itu sendiri. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara pembelajaran yang bagus? Finlandia merupakan salah satu barometer pendidikan yang terbaik yang berada di dunia. Kenapa? Karena dia mampu menghasilkan anak-anak yang cerdas.
Selain itu, Finlandia juga dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Kenapa? Kenapa dia menjadi bahagia? Karena pendidikannya bagus. Kok pendidikannya bisa bagus? Dua hal, cuma dua. Kenapa Finlandia dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia? Di sana tidak ada persaingan yang ketat. Itulah kenapa di sana nggak ada yang namanya sekolah swasta, adanya sekolah negeri. Kenapa cuma sekolah negeri? Karena guru di Finlandia begitu sangat dihormati. Untuk menjadi guru aja minimal kita harus punya gelar magister. Moralnya harus baik. Nah, dengan SDM yang unggul ini, mereka mampu mendidik anak-anak. Bahkan Finlandia itu tidak segan-segan untuk bereksperimen demi memajukan anak muridnya. Sebagai contoh, dalam setiap 45 menit pelajaran, maka siswa dikasih istirahat 15 menit untuk bermain. Kebayang gak sih zaman dulu kita tuh belajar terus sampai kita ngantuk. Kalau ngantuk disetrap, kalau kita disuruh cuci muka. Sebelum belajar itu, mereka diajari dulu bagaimana cara berakhlak yang baik. Itulah Finlandia. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa meniru negara Finlandia. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bertemu dengan laki-laki Finlandia. Amin. Selamat malam. Dadah.